Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart School. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Kembali lagi bersama saya Nurisnawati. Kali ini kita akan belajar biologi. Baik, Anandaku semua, hari ini kita akan membahas materi biologi, yaitu tentang pembelahan sel, yaitu pembelahan meiosis. Adapun tujuan pembelajaran kita untuk hari ini adalah peserta didik dapat menganalisis proses pembelahan meiosis yang pertama. Peserta didik dapat menganalisis proses pembelahan meiosis yang kedua, serta memahami perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis. Tentunya pada pertemuan sebelumnya, Anandaku semua sudah mendapatkan materi tentang pembelahan mitosis dan pembelahan amitosis. Olehnya itu, hari ini kita akan membahas materi tentang pembelahan meiosis. Nah, pada materi pembelahan meiosis, tentunya biasa kita kenal dengan pembelahan reduksi. Kenapa kita kenal dengan pembelahan reduksi? Karena pembelahan meiosis ini merupakan pembelahan setengah dari kromosom induknya. Hasil dari pembelahan tersebut. Nah, tentunya Anandaku bisa melihat dari keluarga kita sendiri, tentunya dari ayah dan ibu kita, itu kita tidak memiliki persamaan sifat yang sama persis, tetapi ada variasi. Tentunya dari sifat tersebut kita akan mengetahui kenapa bisa seperti itu melalui pembelahan meiosis yang lebih kita kenal juga dengan pembelahan reduksi. Nah, pembelahan ini merupakan pembelahan sel yang berlangsung dengan 2 kali pembelahan, sehingga menghasilkan 4 sel anak baru, di mana masing-masing sel pada memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induknya. Nah, di mana terjadi pembelahan sel? Tentunya terjadi pada pembentukan gamet, yang biasa kita kenal dengan peristiwa gametogenesis, yaitu pembentukan gamet jantan dan pembentukan gamet betina, atau lebih kita kenal dengan pembentukan sel telur dan pembentukan sel sperma. Ada beberapa hal tentunya yang perlu Anandaku ketahui dari ciri pembelahan meiosis. Tentunya pada pertemuan sebelumnya Anandaku sudah memahami bagaimana pembelahan amitosis dan meiosis. Nah, untuk hari ini tentunya kita akan mengetahui apa sebenarnya ciri dari pembelahan meiosis. Jadi yang pertama itu adalah pembelahan ini terjadi pada sel kelamin. Berarti pada sel telur dan pembentukan sel sperma.
tujuan dari pembelahan ini adalah untuk pembentukan gamet. Ya. Jadi ada kata untuk pembentukan gamet. Tentunya kita ketahui bahwa pada pembentukan gamet itu, jika misalnya pada manusia, jumlah kromosomnya kita itu adalah 46 kromosom. Ini kalian sudah mempelajari pada materi genetika. Jadi 46 kromosom tentunya ini berasal dari gamet jantan dan berasal dari gamet betina. Tentunya sel sperma dan sel telur. Dari mana? Tentunya ini ada 23 kromosom, ini juga adalah 23 kromosom. Di mana pembentukan gamet yang dimaksud di sini adalah pembentukan dari sel telur dan sel sperma. Ya. Selanjutnya, kandungan genetik berbeda dengan sel induknya. Kenapa dia mengalami perbedaan dengan sel induknya? Tentunya nanti kita akan melihat bagaimana sebenarnya proses meiosis yang terjadi pada sel gamet. Nah, yang keempat adalah jumlah sel anak yang dihasilkan 4 sel anak. 4 sel anak ini dia berasal dari 2 kali pembelahan. Yang biasa kita kenal dengan ada meiosis 1 dan ada pembelahan meiosis 2. Selanjutnya adalah jumlah pembelahan 2 kali. Oke, tadi dari 2 kali itu menghasilkan 4 sel anak baru. Jumlah kromosom pada sel anak setengah dari sel induknya. Ya, jadi kalau sel induknya itu bersifat diploid, berarti 2N, maka hasil dari meiosis itu setengahnya, berarti akan bersifat haploid. Pindah silang atau crossing over terjadi pada akhir profase. Dan pindah silang inilah yang salah satunya mengakibatkan terjadinya variasi dari pembentukan gamet atau dari peristiwa fertilisasi. Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa tahap dari pembelahan meiosis? Nah, kita lihat. Nah, jadi pada pembelahan meiosis ini tentunya ada 2 tahap. Yang pertama itu adalah ada meiosis 1 dan ada meiosis 2. Pada pembelahan ini berlangsung meiosis 1 dan meiosis 2 di mana tanpa melalui interfase. Tentunya Anandaku di awal pada pembahasan sebelumnya kita banyak juga membahas tentang interfase. Jadi interfase di sini Ibu ingatkan kembali itu adalah fase istirahat, tetapi bukan berarti tidak melakukan aktivitas apapun. Nah, pada pembelahan meiosis ini peristiwa interfase terjadi sebelum atau sesudah meiosis. Ya, tentunya nanti Anandaku bisa melihat setelah memahami meiosis maka Anandaku perlu melihat perbandingan apa yang terdapat pada pembelahan mitosis maupun pembelahan meiosis. Selanjutnya adalah, nah, pada fase meiosis ini tadi Ibu sudah mengatakan bahwa interfase bisa terjadi di awal, sebelum atau sesudah terjadinya peristiwa pembelahan. Sekarang kita lihat. Pada peristiwa interfase meiosis terjadi sebelum sel memasuki tahap meiosis 1. Nah, ini adalah peristiwa pembelahan pada interfase ya. Jadi pada interfase ini terdiri juga dari stadium G1, stadium S, dan stadium G2. G1, S, dan stadium G2. Ya. Nah, pada tahap ini DNA melakukan replikasi sehingga terbentuk 2 salinan DNA. Di mana terjadi replikasi tentunya pada fase S. Ini adalah fase sintesis. Jadi disinilah terjadi replikasi sehingga terbentuk 2 salinan DNA. Nah, yang selanjutnya adalah sentrosom bereplikasi menjadi 2 buah. Jadi ini juga akan terjadi pada interfase. Nah, setelah terjadi interfase, maka memasukilah yang namanya meiosis 1 dan meiosis yang kedua. Inilah yang akan kita bahas lebih lanjut pada pertemuan kali ini. Nah, selanjutnya
Fase profase. Nah, tentunya ada dua tahap tadi, yaitu ada meiosis 1 dan ada meiosis yang kedua. Tentunya pada meiosis 1 ini juga terdiri dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Jadi pada dasarnya sama dengan pembelahan mitosis. Hanya saja pada pembelahan meiosis ada dua kali tahap pembelahannya, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Tentunya Anandaku masih mengingat pada pertemuan sebelumnya biasanya tahap dari pembelahan itu kita singkat dengan promat. Profase, metafase, anafase, dan telofase. Namun kali ini karena dia adalah dua kali pembelahan, makanya ada meiosis 1 dan ada meiosis 2. Nah, sekarang kita lihat pada meiosis yang pertama. Pada meiosis yang pertama ada namanya fase profase 1. Pada fase ini secara bertahap membran inti melebur, sentrosomnya berpisah dan serat gelendong terbentuk. Namun ternyata proses profase pada meiosis lebih rumit daripada mitosis. Jadi tahap profase 1 ini merupakan tahap yang terlama dari peristiwa pembelahan. Nah, Anandaku bisa melihat gambar. Di gambar ini adalah peristiwa profase 1. Di mana pada peristiwa profase 1 ini terdiri dari beberapa tahap. Nah, tahapnya itu adalah ada leptoten, ada sigoten, ada pakiten, ada diploten, dan diakinesis. Ini bisa kita singkat dengan lesipadidi. Ya, jadi lesipadidi ini artinya leptoten, sigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Ini adalah tahap dari profase 1. Sehingga dia dikatakan adalah tahap yang terlama. Nah, seperti apa yang terjadi pada profase ini? Nah, secara ringkas, Anandaku semua bisa melihat pada tabel di mana pada fase leptoten kromosom mengalami kondensasi membentuk benang-benang tunggal. Ya, jadi di sini kromosomnya berkondensasi dan membentuk benang-benang tunggal. Yang kedua adalah sigoten. Kata kuncinya kalau sigoten di sini adalah terbentuknya sinapsis. Ya, yang dimaksud di sini adalah sentromer akan membelah menjadi 2, kemudian menuju kutub-kutub yang berlawanan. Kromosom homolog yang berasal dari gamet kedua induk saling mendekat dan berpasangan. Proses inilah yang disebut dengan sinapsis. Anandaku sebentar bisa lagi melihat dengan jelas gambar dari fase-fase dari profase 1. Nah, pasangan kromosom yang membentuk sinapsis inilah yang biasanya dikenal dengan bivalen. Nah, tahap yang ketiga dari profase 1 adalah pakiten. Tiap kromosom pembentuk sinapsis membelah menjadi 2 kromatid. Berarti pada tiap sinapsis ini terdapat 4 kromatid yang disebut dengan tetrad. Jadi 4 itu kita kenal dengan tetrad. Nah, pada fase yang keempat dari profase 1 itu ada kiasma. Jadi pada kiasma ini terjadi yang namanya pindah silang. Ya, pindah silang ini yang mendorong terjadinya kombinasi gen baru atau rekombinan. Makanya kita tidak sama persis dengan orang tua kita. Karena pada fase profase 1 ini itu terjadi yang namanya pindah silang. Dan pindah silang inilah yang mengakibatkan adanya rekombinasi gen. Tentunya pada materi sebelumnya pada DNA, sintesis protein tentunya Anandaku sudah memahami dari peristiwa rekombinasi gen. Nah, pada tahap diploten inilah yang menyebabkan terjadinya variasi individu dalam satu keturunan. Seperti tadi yang Ibu sampaikan. Nah, tahap yang terakhir dari profase 1 ini, nukleus dan membran inti mulai menghilang dan terbentuk benang-benang spindle di antara kedua sentrosom yang terpisah. Seperti apa tahapannya? Anandaku bisa memperhatikan pada gambar tadi tahapan dari profase 1 ini. Ya,
Jadi untuk mengingatnya lebih mudah, Ibu sudah menjelaskan melalui tabel yang ada. Nah, setelah profase 1 terjadi diakinesis, maka akan memasuki yang namanya fase metafase. Kata kuncinya adalah kalau metafase intinya itu adalah berada di bidang ekuator. Jadi kata kuncinya fase ini adalah di bidang ekuator. Apa yang terdapat di bidang ekuator? Jadi pada fase metafase ini kalian bisa lihat ini adalah kinektor, ini adalah mikrotubulus dan ada kinetokornya, ini ya. Lalu ini adalah bidang ekuator. Inilah yang dimaksud bidang ekuator. Jadi bidang ekuator itu dia berada di tengah. Dan yang mana yang dimaksud tetrat? Ini yang dimaksud tetrat. Ya, tetrat tadi berarti ada 4. Nah, seperti apa ciri yang terdapat pada metafase ini? Yang pertama itu adalah pasangan kromosom homolog atau tetrat berada di bidang ekuator pada daerah plat metafase. Maksudnya adalah di sini. Dia berada di bidang ekuator dan kromosom homolognya atau tetrat. Ciri selanjutnya adalah sentrosom menuju ke kutub dan mengeluarkan serat-serat gelendong. Nah, seperti ini. Nah, setelah mengalami metafase yang pertama, maka akan masuk ke tahap selanjutnya yang kita kenal dengan tahap anafase yang pertama. Masih ingat? Kata kunci dari anafase pertama itu adalah menuju. Masih di jalan, berarti dia belum sampai. Jadi anafase ini adalah kromosomnya akan menuju ke kutub yang berlawanan. Kalau masih menuju berarti masih di jalan. Masih ingat pada pertemuan sebelumnya Ibu memberikan kata kunci kalau tahap dari pembelahan sel itu adalah promat. Yang perlu kalian ingat adalah persiapan di tengah jalan kutub. Berarti profase masih tahap persiapan, metafase itu berada di tengah atau di bidang ekuator, anafase berarti menuju berarti masih ada di jalan, dan di telofase berarti dia sudah sampai di kutub, berarti siap untuk melakukan pembelahan selnya. Nah, pada anafase yang pertama ini, tentunya Anandaku bisa melihat di sini ini adalah pasangan kromatidnya, ya. Ini adalah kromosom homolognya. Nah, apa yang akan menuju ke kutub yang berlawanan? Nah, kromosom homolog bergerak menuju ke kutub masing-masing. Jadi kromosom homolog menuju ke kutub masing-masing. Tidak terjadi pembelahan pada sentromernya. Jadi tidak terjadi pembelahan pada sentromer. Jadi kromosom homolog yang akan menuju ke kutub masing-masing. Kalian perlu ingat kembali nanti pada perbedaan antara anafase 1 dengan anafase yang kedua. Apanya yang menuju ke kutub yang berlawanan. Nah, selanjutnya adalah tahap dari telofase yang pertama. Tentunya telofase ini kata kuncinya sudah sampai di kutub. Berarti kalau sudah sampai di kutub berarti sudah ada bidang yang akan melakukan pembelahan atau pemisahan. Nah, sekarang coba perhatikan. Nah, pada telofase 1 ini adalah lokasi atau bidang pembelahan. Jadi di sini dia sudah mau memisah untuk membentuk 2 sel anak baru, ya. Jadi retikulum endoplasma membentuk membran inti di sekitar kelompok kromosom pada kutub pembelahan. Jadi di sini yang dimaksud di kutub pembelahannya, nukleus mulai terbentuk. Jadi nukleusnya mulai terbentuk kembali. Terjadi sitokinesis. Ingat kembali pada materi sebelumnya, sitokinesis, sito berarti sitoplasma. Jadi yang terjadi di sini adalah pembelahan sitoplasma menjadi 2 bagian sehingga terbentuk 2 sel anakan dengan kromosom yang sudah bersifat haploid. Jadi induknya tadi bersifat diploid
Setelah dia melakukan pembelahan, maka berubah menjadi haploid. Berarti di sini pada dasarnya sudah setengah dari kromosom induknya. Nah, seperti apa tahap selanjutnya? Tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa pada pembelahan meiosis ada 2 tahap. Yang pertama adalah meiosis 1, yang kedua adalah meiosis 2. Nah, sekarang kita akan lanjut ke meiosis yang kedua. Nah, tapi sebelum Ibu lanjut ke meiosis yang kedua, Anandaku bisa melihat kembali ini adalah tahap-tahap dari yang tadi Ibu jelaskan, bagaimana prosesnya sehingga bisa sampai ke tahap di telofase 1 dan terjadi sitokinesis. Tentunya dari proses pembelahan ini, nah inilah yang nantinya akan memasuki meiosis yang kedua. Tentunya 2 sel anak ini yang akan melakukan pembelahan selanjutnya. Nah, seperti apa pembelahan meiosis yang kedua? Namun sebelum kita masuk ke pembelahan meiosis yang kedua, antara meiosis 1 dan meiosis yang kedua ada yang kita kenal dengan interkinesis. Ya. Jadi interkinesis ini adalah suatu tahapan di antara meiosis 1 dan meiosis 2. Pada interkinesis ini tidak terjadi replikasi DNA. Nah, ingat kembali, replikasi DNA terjadinya tadi di mana? Yaitu terjadi pada interfase, yaitu fase S. Kenapa tidak terjadi replikasi DNA pada interkinase? Tentunya hal ini disebabkan karena setiap sel anak hasil meiosis 1 masih membawa kromosom-kromosom yang mengandung sepasang kromatid. Ini berarti kandungan DNA pada sel anak tersebut masih rangkap. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap meiosis yang kedua. Nah, pada meiosis yang kedua tentunya tahapnya sama dengan meiosis yang pertama. Tahapnya juga pada dasarnya sama dengan pembelahan mitosis. Namun apa yang membedakan antara profase 1 dan profase yang kedua? Sekarang kita perhatikan gambar berikut. Nah, tentunya pada gambar ini kalau tadi 1 sel yang membelah menjadi 2, tentunya sekarang 2 sel ini yang akan membelah. Yang hasil akhirnya nanti akan menjadi 4 sel anak baru. Nah, sekarang kita lihat. Pada profase ini, membran nukleus dan nukleolus mulai menghilang kembali. Jadi dia mulai menghilang. Nah, sentrosom membelah dan sepasang sentriol memisah menuju kutub yang berlawanan dan di antara keduanya muncul benang spindel. Jadi muncul benang spindel yang memancar dari kedua sentriol. Ini adalah benang spindelnya, ini adalah sentriolnya. Waktu ini lebih singkat dibandingkan tahap lainnya. Jadi berbeda tadi dari profase 1. Kalau profase 1 tadi ada tahapan Lazy-Paddy, ya. Kalau di profase 2 seperti ini tahapannya. Nah, selanjutnya adalah memasuki tahap yang kedua atau fase yang kedua, itu adalah metafase yang kedua. Ibu ingatkan kembali kata kunci dari metafase, berada di bidang ekuator. Nah, Anandaku coba memperhatikan gambar dari metafase yang kedua. Tentunya pada metafase yang pertama tadi kalian sudah melihat kromosom berderet tetrat di bidang ekuator. Nah, untuk metafase yang kedua coba perhatikan. Nah, ini adalah metafase yang kedua. Setiap kromosom haploid berisi 2 kromatid tertarik ke bidang ekuator. Perhatikan gambarnya, dia berbeda. Kalau tadi dia berderet tetrat, dia masih berpasangan. Nah, terbentuk benang-benang spindel, ada benang spindelnya. Salah satu ujungnya melekat pada sentromer, ya.
melekat pada sentromer, khususnya di bagian kinetokor dan ujung lainnya membentang menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Jadi dia membentang menuju kutub yang berlawanan. Nah, ini adalah metafase yang kedua. Jadi biasa juga kita kenal dengan kromosomnya berderet tunggal, ya. Kalau tadi dia berderet tetrat. Nah, selanjutnya adalah tahap yang ketiga, yaitu anafase yang kedua. Kata kuncinya tadi anafase adalah menuju. Berarti masih ada di jalan. Menuju kemana? Ke kutub yang berlawanan. Apa yang membedakan dengan anafase 1? Sekarang kita lihat. Nah, spindle menarik kromatid menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Kalian bisa lihat di spindlenya. Dia akan menarik ke kutub yang berlawanan. Kedua kromatid bergerak menuju kutub yang berbeda. Dia sudah menuju kutub yang berbeda. Pada akhir anafase, membran sel mulai melekuk. Jadi melekuk itu tentunya nanti ada bidang di sini yang akan melekuk untuk sudah mulai membentuk bidang pembelahannya. Nah, tahap yang terakhir dari meiosis yang kedua itu adalah ini. Jadi ini yang dimaksud tadi lekukannya. Kromatid di kutub berubah menjadi benang-benang kromatin. Ini adalah benang-benang kromatin, dia sudah berubah lagi. Membran nukleus dan inti haploid terbentuk. Membran nukleus, inti haploid terbentuk kembali. Kromosom menipis dan memanjang menjadi benang-benang kromatin. Jadi kromosomnya berubah menjadi kromatin atau benang-benang kromosom. Dan di sini terjadi sitokinesis sehingga terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid. Jadi kalau di telofase 1 tadi 1 sel menjadi 2 sel anak. Kalau di telofase 2 berarti 2 sel membentuk 4 sel anak baru yang kromosomnya bersifat haploid. Nah, seperti ini tahapan dari meiosis yang kedua, ya. Nah, sekarang perbedaan antara meiosis 1 dan meiosis yang kedua. Nah, apa yang membedakan antara meiosis 1 dan meiosis 2? Yang pertama itu adalah diawali dengan penggandaan materi genetik. Kalau meiosis 2 tanpa diawali oleh proses penggandaan materi genetik, di meiosis 1 terjadi crossing over, tetapi di meiosis 2 tidak terjadi crossing over. Dan pada meiosis 1 terjadi pemisahan kromosom homolog karena protein kohesinnya di sepanjang lengan kromatid mengalami penguraian. Sedangkan pada meiosis 2 terjadi pemisahan pasangan kromatid karena protein kohesinnya di sentromer sudah terurai. Di meiosis 1 dihasilkan 2 sel anakan yang bersifat haploid, sedangkan di meiosis 2 terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid. Nah, selain itu, Anandaku juga perlu memahami apa sebenarnya perbedaan dari mitosis dan meiosis. Tentunya pada pertemuan sebelumnya Anandaku sudah mendapatkan materi tentang mitosis. Amitosis juga ya, sudah. Nah, sekarang kita melihat perbedaan antara mitosis dan meiosis. Nah, tentunya dari penjelasan materi sebelumnya dan untuk hari ini, ada beberapa aspek perbedaannya. Yang pertama itu adalah tempat berlangsungnya. Ingat, mitosis pada sel somatik, meiosis pada sel kelamin. Tujuan mitosis untuk pertumbuhan, sedangkan untuk meiosis pembentukan gamet atau biasa kita kenal dengan pelestarian. Tentunya dikatakan pelestarian karena dia pembelahannya hasilnya nanti adalah setengah dari kromosom induknya. Kandungan genetik pada sel anak untuk mitosis sama dengan sel induknya, sedangkan meiosis berbeda dengan sel induknya. Jumlah sel anak yang dihasilkan pada meiosis adalah 2 sel, sedangkan di meiosis adalah 4 sel anak baru. Mitosis mengalami jumlah pembelahan 1 kali, sedangkan meiosis 2 kali. Jumlah kromosom pada sel anak pada mitosis sama dengan sel induknya atau bersifat diploid, sedangkan meiosis bersifat haploid. Pindah silang tidak terjadi pada mitosis, sedangkan
pada meiosis terjadi yang namanya peristiwa pindah silang. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, tentunya ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Yang pertama adalah pembelahan meiosis merupakan pembelahan reduksi, terjadi pada sel gamet, mengalami 2 kali pembelahan yaitu meiosis 1 dan meiosis 2, dan jumlah sel anak yang dihasilkan adalah 4. Oke, kalau begitu kita lanjut dulu ke pembahasan soal ya. Nah, sekarang coba kita lihat pada soal yang pertama. Nah, pada soal yang pertama, perhatikan gambar tahap-tahap profase di bawah ini. Tahap profase 1 ya. Tahap yang ditunjukkan gambar pada bagian 2. Ya. Kalau kita berbicara pada bagian 2, ini adalah tahap profase. Nah, kalau pada tahap profase, tentunya tadi ada beberapa tahap dari profase. Yang pertama tadi ada namanya leptoten, ingat singkatannya Lesipadide. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Pada gambar ini ada bagian 1 dan ada bagian yang kedua. Nah, apa yang terlihat? Nah, jadi Ibu ingatkan kembali, ada kata Lesipadide. Ibu ingatkan leptoten, sigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Pada gambar nomor 1 itu adalah pasangan kromatidnya. Sedangkan pada gambar kedua itu adalah kiasma dan itu pindah silang. Kalau kita berbicara peristiwa pindah silang, maka yang perlu kalian ingat peristiwa pindah silang terjadi pada fase mana dari profase? Tentunya pada fase diploten atau diplonema. Ya, ini bisa juga disebut diplonema, leptonema, leptoten dan selanjutnya. Nah, berarti jawaban untuk soal yang pertama adalah bagian A. Nah, seperti ini ya, Ibu ingatkan kembali pada tahap-tahap dari profase 1 yang tadi Ibu sudah jelaskan. Nah, untuk soal yang kedua, pada soal yang kedua, peristiwa crossing over atau pindah silang antara kromosom dan pasangan yang homolog terjadi pada fase apa? Ini sebenarnya bisa langsung kita jawab ya, di mana kita bisa lihat bahwa peristiwa crossing over tadi Ibu sudah singgung terjadi pada diploten. Berarti fase yang dimaksud di sini adalah fase profase yang pertama. Peristiwa pindah silang terjadi pada fase diploten, yaitu pada peristiwa profase 1. Sehingga jawaban yang tepat adalah alfa. Untuk soal yang ketiga, ada dari Anandaku yang mau menjawab soal yang ketiga. Silahkan. Silahkan Anandaku yang mau menjawab. Ini adalah soal berupa literasi ya. Kalian harus bisa membaca dengan cepat dan memahami dari bagian-bagian yang ditanyakan. Nah, sekarang dari hasil ini tentunya keempatnya melakukan pengamatan, tetapi dari hasil pengamatannya tentunya ada yang tidak sesuai. Yang ditanyakan di sini adalah mana pengamatan yang benar yang diamati. Nah, sekarang kita lihat. Yang diamati Kiki adalah profase yang kedua. Kenapa? Karena dia menemukan ciri nukleus mulai menghilang kembali. Berarti yang Kiki itu juga benar. Rani, metafase yang kedua. Nah, tadi Anandaku dari SMA 1 Takalar juga menjawab Rani ya, metafase kedua. Ingat kata kuncinya berderet tunggal. Tadi Ibu sudah ingatkan kalau berderet tunggal berarti metafase yang kedua. Terus Selvi telofase yang kedua, di sini dia bilang telofase 1. Ya, Rangga anafase 2, di sini dia bilang anafase 1. Terima kasih untuk SMA 1 Selayar ya. Nah, semoga apa yang Ibu bahas hari ini itu bisa dipahami dengan benar. Oke, berdasarkan apa yang Ibu telah paparkan tadi,
Semoga bisa dipahami dengan baik dan teruslah belajar dan yakinlah bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Setulus hati, sepenuh jiwa, sekuat tenaga mencerdaskan Sulawesi Selatan. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.